heaven and earth. You are amazing. You hold me up with your hand. You give me faith, and I will put my hope in you alone, in you alone. Lau selea, lau setiur. Pada bobo. Tau gitu, aku bobo juga deh. Jangan. Kita bangunin ya. Kebakaran! Di mana? Di sini. Enggak. Kita tuh itu lihat Jikis tuh udah nungguin. Masa masih bobo? Kita tuh nungguin Lause tahu tadi. Tapi kan saya datang tepat waktu. Malah ketika masanya sudah dinantikan oleh Jikis, malah Anda op. Oh ya udah. Kalau gitu sapa dulu. Satu. Hai Jikis. Selamat pagi. Pagi semua. Selamat hari Minggu, selamat kita mau beribadah lagi nih sama-sama nih. Yes. Dan kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelumnya kita mau serahin semua dulu sama Tuhan. Kita biarkan Lau Soleak memimpin kita berdoa. Yuk. Ya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan buat segala berkat-Mu, terima kasih buat segala penyertaan-Mu ya Tuhan, atas semua kasih-Mu ya Tuhan buat kami ya Bapa. Kalau sebentar lagi kami memulai sekolah minggu kami ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ya Tuhan, agar kami semua dapat bernyanyi dengan sungguh ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu juga dengan sungguh ya Bapa. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Nah, kok suka banget sih ngagetin, Sa? Aduh, aku marah-marah ya. Ya. Masalahnya tadi Lau Soleak udah dipanggil juga tetap kagak nyaut. Udah dipanggil namanya loh, tetap tidak bangun. Ngantuk sih, mungkin capek kayaknya. Aduh, lelah ya. Kalau kayak gini gimana kalau Tuhan panggil? Tuhan panggil maksudnya meninggal? Bukan itu. Tapi kalau misalnya Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani, memanggil kita untuk jadi anaknya, kayak Samuel gitu dipanggil gitu. Samuel. Terus Lea. Oh ya enggak dong. Kalau Tuhan Yesus yang manggil mah, aku mah ya iya Tuhan gitu. Kalau sehari mah. Oh iya. Kalau saya sih, ku jawab ya. Oh sebentar. Aduh, ini kayak lagu deh. Iya, lagu apa? Dengar dia panggil nama saya. Oke, yuk, Jikis kita sama-sama nyanyiin Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semuanya berdiri, kita mau siap-siap ngejawab Tuhan. Come on, Lau Setiur. Kanan dulu ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga
dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Nah sekarang J-Kids, kita tuh dipanggil juga untuk menjadi Laskar Kristus. Yes. Jadi sekarang mari kita nyanyikan lagu ini. Oke. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. J-Kids siap. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak. Oke. Wah. Kita memang sudah jadi Laskar Kristus ya. Yes. Laskar Kristus. Berarti kerjanya ngapain ya? Laskar Kristus itu, Kerjaannya? Laskar itu maksudnya tuh kayak tentara gitu. Tentara. Iya. Tentara berarti kalau tentara kan melayani negara. Ya, tapi untuk jadi tentara Iya. itu sebenarnya yang dilakuin hanya mengikuti apa yang diperintahkan komando dari komandannya. Oh, berarti kalau Laskar Kristus kita mengikuti perintah aturan dari komandonya siapa ya? Kan Laskar siapa? Laskar Kristus. Jadi kita yang mengikuti komando dari Kristus. Oh iya. Berarti kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Iya, dan salah satunya yang cukup penting adalah untuk kita melayani. Itu berulang kali Yesus ngomong supaya kita tuh melayani. Oke, melayani Tuhan. J-Kids melayani Tuhan. Contohnya mungkin kasih persembahan ya. Iya, kalau Pas misalnya ibadah atau mimpin doa atau mimpin jadi WL di ibadah, ya kan? Iya benar. Tapi kalau Ya. oh iya benar. Kalau sehari-hari Iya, tapi kan sehari-hari ya kita ngapain? kita juga sekarang ibadahnya di rumah. iya karena itu. Jadi aduh, kan berarti nggak bisa ibadah, nggak bisa melayani di gereja kan? Di rumah kita melayani Tuhan tuh gimana? Bener sih. Kak. Pertanyaan yang baik. Oh, bagus dong. Iya, kalau pertanyaan yang baik itu jawabannya susah. Jadi gini, kalau misalnya kita di rumah, harusnya gimana kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan sesederhana kita mengikuti apa yang Tuhan perintahin. Nah sekarang, apa sampai yang Tuhan tadi perintahin? Bantuin. Apa yang diajarin di Alkitab? Banyak Apa? melakukan yang baik. Bantu mama di rumah. Nah, mungkin tidak sespesifik itu, tapi untuk kita menghormati orang tua, Iya, betul. untuk kita menjalankan kewajiban kita. Misalnya kewajiban kita anak-anak apa? Belajar. Iya. Mungkin juga bantuin nyapu, bantuin Iya, apa? bantuin mama ya. Masak. Enggak, kayaknya nggak bantuin masak juga sih. Mainan loh. Iya, berberes, bertanggung jawab sama diri sendiri. Itu juga bagian dari melayani. Emang Tuhan tahu sih kita melakukan itu? Waduh, Tuhan tahu. Kita nggak bantu. Ih, kok ketawa sih? Maksudnya, jangan ditanya lagi. Tuhan tuh melihat dan melihat semua yang kita lakuin. Tapi bukan berarti kita, aduh, Tuhan melihat. Bukan Sengaja gitu. ya? Bukan. Tapi karena Tuhan jadi bersukacita ketika kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Oke, jadi ya itu mata Tuhan tuh melihat. Mm-mm. Ya udahlah kalau gitu tanpa panjang-panjang lagi.
Kita nyanyiin satu lagu dulu sebelum dengerin firman Tuhan ya. Mata Tuhan melihat. Mau setiur. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, ingat ya. Ingat, Tuhan melihat. Halo kids, bagaimana kabar kalian? Lause harap kalian semua sehat-sehat di rumah sehingga hari ini bisa beribadah dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dan dengan antusias. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur karena kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa, dan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Nah kids, minggu lalu kalian belajar tentang melayani bukan dilayani. Apa? Melayani bukan dilayani. Apa itu artinya melayani? Melayani adalah melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan melakukan hal yang baik kepada orang lain. Ya, apa arti melayani? Melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan melakukan hal yang baik kepada orang lain. Dan hari ini kita juga masih belajar tentang melayani, ya, yaitu kids can serve. Anak-anak dapat melayani. Walaupun masih kecil, anak-anak pun dapat melayani. Pesan firman Tuhan hari ini adalah, aku mau melayani dengan perbuatan baik. Siap untuk menirukannya? Ya. Aku mau melayani dengan perbuatan baik. Ya, melayani itu tidak harus selalu sesuatu yang sulit, ya, tetapi anak-anak pun bisa melayani sedari kecil, ya. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perbuatan yang baik untuk orang lain di rumah. Nanti kalau anak-anak sudah bisa ke gereja, anak-anak juga bisa melayani, dan dimanapun berada, anak-anak juga bisa melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan dengan melakukan hal yang baik kepada sesama atau kepada orang lain. Nah, sekarang diulang sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini apa? Aku mau melayani dengan perbuatan baik. Ayo, Lause ingin dengar kalian sendiri yang mengucapkannya. Apa pesan firman Tuhan hari ini? Ya. Good. Aku
melayani dengan perbuatan baik. Yuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus mengajar orang banyak tentang jalan untuk mengenal Tuhan lebih baik dan hidup baginya. Sangat penting bagi orang-orang untuk taat firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengajar banyak hal-hal yang sangat penting dan sering menceritakan tentang firman Tuhan. Banyak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus kemanapun ia pergi. Suatu hari Tuhan Yesus membawa mereka ke atas bukit dan mengajarkan tentang berkat Tuhan dan bagaimana supaya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ia berkata, "Kamu adalah garam dunia yang memberi rasa pada makanan, dan seperti terang yang menerangi kegelapan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Nah kids, hari ini kita belajar kita harus menjadi seperti garam dan terang. Ya. Garam dan terang adalah sesuatu yang baik, yang berguna, bermanfaat. Tanpa garam, kentang goreng yang biasa anak-anak makan, yang anak-anak sukai, rasanya akan menjadi hambar, ya, kurang enak. Ya. Dan tanpa terang, maka ruangan di mana anak-anak berada akan menjadi gelap. Ya, gelap itu nggak enak, kita nggak bisa melihat apa-apa, itu berbahaya. Makanya terang itu perlu, ya. Kita menjadi seperti garam dan terang yang berguna buat orang lain, bermanfaat buat orang lain. Itulah melayani, ya. Setiap anak-anak walaupun masih kecil juga bisa melayani, baik itu di rumah, ya, di sekolah, di gereja, atau dimanapun anak-anak semua berada. Nah, hari ini kita mau melihat, ya, untuk bisa melayani, untuk bisa menjadi berguna atau baik buat orang lain, kita harus punya treasure. Ya, ini apa? Ini kotak harta. Ya, harta adalah sesuatu yang berharga. Ya, dan kita harus membuang trash, membuang sampah, segala sesuatu yang buruk. Ya, kita nggak boleh simpan. Kita harus buang jauh-jauh untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa melayani orang lain. Ya, bantu Lause ya. Lause punya beberapa kata, ya, mana yang masuk treasure atau harta yang berharga, mana yang masuk trash atau sampah yang harus kita buang. Ya, siap? Yang pertama, sopan. Ya, sopan. Kalau ada orang yang lebih tua, kita sopan, ya, menghormati, menghargai. Ini treasure atau trash. Ya, ini adalah treasure, ya. Kita simpan di kotak treasure, ya. Lalu kasar. Bicara kasar, bertingkah laku kasar, ya, tidak sopan. Apakah ini baik? No, ya. Ini adalah trash, sesuatu yang harus kita buang. Yuk kita masukkan ke kotak trash, ya. Lalu kemudian senyum. Kalau bertemu orang lain senyum, ya, ramah. Ini treasure atau trash? Ya, betul sekali. Ini adalah treasure, ya. Lalu kemudian memuji Tuhan, ya. Memuji Tuhan masuk apa? Good, ya. Ini adalah treasure, ya. Kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan, ya, sehingga orang lain bisa melihat bahwa anak-anak Tuhan selalu memuji Tuhan, sehingga mereka juga memuliakan Tuhan. Ya, ini adalah treasure. Lalu kemudian taat, ya, T-A-A-T, ya, taat kepada orang tua, taat kepada Lause,
taat kepada guru ya di sekolah ya. Ini masuk treasure atau trash? Betul sekali, ini adalah treasure ya. Lalu rendah hati. Rendah hati. Lause, rendah hati itu apa sih? Apakah hatinya ditaruh di bawah rendah begitu? Bukan ya. Rendah hati artinya menempatkan diri tidak lebih tinggi dari yang lain ya, tidak selalu merasa sebagai yang paling hebat ya, tapi bisa menghargai orang lain, bahkan orang lain yang mungkin tidak kita kenal ya, orang lain yang mungkin lebih miskin atau apalagi yang tidak sama dengan kita, tapi kita bisa menghargai. Itu namanya rendah hati. Ini trash atau treasure? Trash? No ya. Ini adalah treasure. Untuk melayani Tuhan kita harus rendah hati ya. Lalu kemudian sombong. Sombong. Ini trash atau treasure? Aku yang paling hebat. Aku yang paling segala-galanya. Itu namanya sombong ya. Tinggi hati ya. Ini lawan katanya dari rendah hati ya. Jadi kita boleh sombong nggak? Enggak ya, nggak boleh ya. Ini adalah trash, harus dibuang jauh-jauh ya. Kita masukkan ya tak sampah ya. Lalu kemudian antri ya, kalau misalnya lagi ambil makanan atau membeli makanan ya, kemudian ada orang lain juga mau membeli ya, lalu kemudian biasanya berbaris begitu ya, boleh nggak menyerobot? Enggak boleh ya. Jadi harus antri sesuai barisannya, urutan ya. Siapa yang lebih dahulu kita berikan kesempatan untuk mendapatkan terlebih dahulu. Yang datang belakangan ya harus antri ya sesuai dengan urutannya. Jadi antri ini termasuk treasure atau trash? Ya, ini adalah treasure, harus antri ya. Lalu selanjutnya egois. Nah, egois ini artinya selalu harus saya. Pokoknya saya duluan. Saya harus selalu saya. Ya. Ini trash atau treasure. Kita masukkan ini kemana? Ke trash ya. Harus dibuang jauh-jauh. Tidak boleh egois ya. Lalu kemudian murah hati ya. Murah hati artinya kita bisa berbagi ya. Ini sama ya. Kita berbagi kepada orang lain. Kalau kita punya sesuatu lebih ya, kita bisa berikan kepada orang lain. Jadi murah hati dan berbagi ya. Ini adalah treasure untuk bisa melayani Tuhan ya. Lalu kemudian ini iri hati. Kok dia dapat lebih banyak dari aku? Punya dia lebih bagus dari aku. Enak ya dia ya. Nah, itu namanya iri hati. Boleh nggak? Apakah bisa berguna, bermanfaat buat orang lain kalau iri hati? Enggak ya. Jadi ini harus dibuang jauh-jauh ya. Trash ya. Lalu kemudian lanjutnya pamrih. Apa itu pamrih? Ya, pamrih itu kita melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, tapi ada alasannya, ada tujuannya supaya kita juga bisa mendapatkan balasan, supaya orang itu membalas, melakukan hal yang sama atau bahkan melakukan yang lebih baik. Ya, itu baik nggak? Apakah kita bisa melayani kalau kita dengan pamrih? Enggak ya. Kita harus melayani dengan tulus, tidak mengharapkan balasan atau tidak mengharapkan pujian ya. Kita harus melayani dengan tulus. Jadi pamrih harus kita buang ya. Masuk ke trash ya. Lalu yang terakhir serakah. Ayo, siapa yang serakah? Ayo, maunya aku yang paling banyak. Ya, pokoknya aku yang paling banyak. Aku harus lebih dari yang lain. Orang lain nggak boleh lebih banyak dari aku ya.
mainannya aku harus lebih banyak, makanan aku harus lebih banyak dibanding orang lain. Itu namanya serakah, tidak mau berbagi. Nah, itu nggak baik. Itu juga harus kita buang jauh-jauh ya ke tempat sampah. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar ya untuk melayani Tuhan, untuk berguna, melakukan yang baik buat orang lain. Kita harus punya treasure ya, hal-hal yang baik yang harus kita lakukan, dan kita harus membuang trash ya, kita harus membuang hal-hal yang buruk ya, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, hari ini kalian belajar bahwa kids can serve ya, anak-anak pun dapat melayani ya. Melayani bukan berarti melakukan hal-hal yang sulit yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, bukan ya. Melayani juga bisa dilakukan oleh anak-anak, yaitu dengan melakukan perbuatan yang baik, yang bermanfaat atau berguna kepada orang lain ya. Jadi tidak ada yang berkata tidak bisa melayani. Kids can serve. Caranya bagaimana? Dengan aku bisa melayani dengan perbuatan baik ya, dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar bahwa kami seperti garam dan terang dunia. Kami harus berguna, melakukan hal yang baik kepada orang lain. Itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Kami melayani Tuhan bukan dengan cara yang sulit, tetapi kami bisa melayani Tuhan dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, dimanapun itu, dengan cara melakukan hal yang baik untuk orang lain, sehingga mereka yang melihat perbuatan kami boleh memuliakan Tuhan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar untuk melayani Tuhan. Anak-anak-Mu boleh belajar untuk melayani Tuhan sedari kecil. Demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Anak-anak katakan, amin. Ayat hafalan hari ini diambil dari Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih.